Berbicara mengenai masalah etika, maka profil seseorang dapat mempengaruhi pandangan orang lain terhadap seseorang tersebut. Contohnya saja seperti Bernie Madoff, dengan profilnya sebagai mantan pemimpin dari bursa Nasdaq, stockbroker, investment advisor, dengan segala pengalaman dan reputasi yang dimiliki oleh Bernie Madoff, sekilas kita akan berpikir bahwa Bernie Madoff pastilah orang yang dapat dipercaya, profesional, dan pastinya memiliki etika yang baik dalam karir profesionalnya. Tetapi siapa sangka, di balik reputasi yang baik itu, Bernie Madoff melakukan suatu skema Ponzi dalam skala yang sangat besar. Dengan segala pengalaman yang dia peroleh, hal ini merupakan etika yang sangat buruk bagi seorang profesional seperti Bernie Madoff yang merugikan banyak sekali stakeholder. Dari ilustrasi singkat ini dapat kita simpulkan, etika bukan merupakan sesuatu yang sederhana, melainkan sesuatu yang luas dan sesuatu yang harus dipahami. Landasan teori dari kasus pertama dari YouTube adalah tentang Code of Ethics. Code of Ethics merupakan panduan prinsip-prinsip yang dibuat untuk membantu bisnis dalam melakukan aktivitas bisnis secara jujur dan terintegritas. Code of Ethics terdiri dari beberapa hal, seperti business ethics, professional ethics, dan employee ethics. Kode etik dapat terbagi menjadi berbagai bentuk, tetapi tujuan umumnya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan dan pegawainya telah mengikuti peraturan yang berlaku dan memastikan bahwa aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan bermanfaat untuk stakeholder. Nah, ilustrasi singkat dari kasus Tim dan Johnny adalah dua pihak yang merupakan rekan kerja. Di pihak A adalah vendor atau penyedia jasa renovasi, sedangkan pihak B adalah pihak yang menyediakan proyek untuk pihak A. Di dalam kasus ini, terlihat dengan adanya perbedaan situasi dan perbedaan jumlah uang, maka akan menghasilkan outcome yang berbeda. Di momen pertama, dengan menggunakan objek atau insentif yang tidak material, maka akan sangat mudah bagi pihak B untuk menjaga kode etiknya sebagai seseorang yang profesional. Tetapi, berbeda dengan momen kedua, di mana menggunakan objek atau insentif yang sangat material sehingga dengan mudah pihak B memanfaatkan kontrol yang dimiliki, mengajak rekan kerja untuk berkolusi atau different amount of money change the outcome. Faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah, yang pertama adalah self-interest dari pihak B, di mana pihak B mengajak pihak A untuk berkolusi dengan cara mengganti kualitas barang atau persediaan yang ada di gudang perusahaan dengan harga yang lebih, tetapi tetap di quote perusahaan menggunakan harga yang tinggi, sehingga pihak A dan pihak B akan memperoleh selisih dari situasi ini atau win-win solution, dan sebagai hasilnya juga akan digunakan untuk kepentingan pribadi atau dalam hal ini seperti renovasi rumah. Yang kedua, jika kelompok kami ada di posisi pihak A, maka kami akan memilih untuk tetap memberikan klien pekerjaan yang berkualitas, tidak peduli seberapa mahal biayanya untuk menjaga kepercayaan konsumen. Selanjutnya akan membahas tentang masalah bisnis etik dan ethical issue. Apa itu bisnis etik? Bisnis etik merupakan studi tentang kebijakan dan praktik-praktik yang sesuai yang seharusnya dilakukan oleh suatu perusahaan. Bisnis etik dapat termasuk beberapa hal yang akan berpotensi kontroversial, seperti apakah suatu perusahaan memiliki corporate governance yang baik atau buruk, inside trading, apakah terjadi penyuapan, diskriminasi, dan corporate social responsibility dari suatu perusahaan. Bisnis etik bisa mempengaruhi kinerja bisnis yang baik, sehingga sangat penting bagi suatu bisnis dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinannya dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan stakeholder. Dan ketika suatu bisnis menerapkan bisnis etik yang baik, maka hal ini akan berdampak pada eksternal dan internal. Dari segi eksternal, bisnis etik yang baik dapat menciptakan kepercayaan konsumen, dapat menciptakan brand perusahaan yang baik di mata konsumen. Sedangkan dari segi internal, bisnis etik yang baik dapat menciptakan lingkungan kerja yang baik juga. Dalam melakukan aktivitas bisnis oleh suatu perusahaan, mungkin akan menimbulkan beberapa ethical issue.
Apa itu ethical issue? Ethical issue terjadi ketika suatu bisnis memberikan suatu keputusan, skenario, atau aktivitas-aktivitas yang akan mengakibatkan suatu konflik. Dan konflik-konflik dari ethical issue ini terkadang dapat berbahaya secara hukum, karena mungkin dalam konflik tersebut melanggar aturan-aturan tertentu. Terdapat beberapa kasus yang terindikasi melakukan pelanggaran bisnis etik yang sangat berdampak pada stakeholder. Dan kita tahu bahwa tidak semua perusahaan-perusahaan besar di Indonesia memiliki bisnis etik yang baik. Contohnya saja kasus Meikarta, yaitu proyek di bawah naungan Lipo Group, perusahaan yang kita kenal, perusahaan yang sangat besar di Indonesia yang memiliki banyak bisnis baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan dengan memiliki lini bisnis yang sangat besar ini, sangat disayangkan bagi Lipo Group melakukan pelanggaran bisnis etik di salah satu proyeknya, yaitu proyek Meikarta. Meikarta ini sendiri menjadi proyek internasional dengan melibatkan banyak mitra investor ternama. Contohnya saja investor dari Jepang, Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan Qatar. Dan nilai investasi dari proyek ini juga ditaksir mencapai 278 triliun rupiah. Tetapi di balik besarnya proyek ini, banyak ethical issue yang terjadi yang pada akhirnya mengindikasikan adanya pelanggaran bisnis etik dari Lipo Group. Di sini terdapat beberapa ethical issue yang terjadi, yaitu yang pertama pada isu hukum, di mana Lipo Group menjalankan proyek yang belum mendapatkan surat izin resmi dan rekomendasi dari pemerintah, di mana Lipo Group hanya baru mendapatkan izin lokasi untuk mendirikan suatu bangunan yang besar, tetapi pembangunan proyek ini masih tetap dilakukan. Yang kedua, terdapat pada isu suap atau bribery, di mana Lipo Group melakukan penyuapan terhadap jajaran pemerintah untuk mendapatkan perizinan usaha. Dan penyuapan ini dilakukan oleh Direktur Operasional Lipo Group, konsultan Lipo Group, dan pegawai dari Lipo Group. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa corporate governance dari Lipo Group ini sangatlah tidak baik, karena penyuapan ini juga dilakukan atas dasar mau, sadar, dan tahu. Dan ketika seorang profesional yang seharusnya sudah mengetahui bahwa tindakan ini adalah sesuatu yang tidak benar dan salah, dan seharusnya juga sebagai pihak yang memiliki pendidikan tinggi dan profesional juga mampu berpikir secara rasional, sehingga tidak menyebabkan kerugian untuk stakeholder. Yang ketiga ada pada isu perlindungan konsumen, di mana pihak Lipo Group sendiri tidak memprioritaskan hak konsumen dalam segi keterbukaan informasi mengenai perizinan usaha. Dan yang keempat, yaitu masih pada isu perlindungan konsumen, yaitu terdapat ketidakjelasan advertising atau iklan dari pihak Meikarta, di mana menginformasikan kepada konsumen bahwa uang muka dari pembelian bangunan Meikarta ini dapat direfundable atau dapat ditarik kembali. Tetapi kenyataannya ketika konsumen ingin menarik kembali down payment mereka, hal itu tidak bisa dilaksanakan. Dan yang kelima ada pada isu lingkungan, di mana dari proyek Meikarta ini sendiri masyarakat juga terkena dampak karena kebisingan yang ditimbulkan membuat kehidupan masyarakat menjadi kurang nyaman dan pastinya akan membuat polusi udara bertambah. Dan dari kasus ini dapat kita simpulkan bahwa tidak semua perusahaan besar memiliki bisnis etik yang baik, corporate governance yang baik, dan rendahnya corporate social responsibility, di mana yang akan sangat berdampak terhadap stakeholder. Dilanjutkan oleh saya, Enrico. Sebelumnya, sudah dijelaskan oleh teman saya bahwa penting sekali bagi perusahaan untuk mentaati prosedur-prosedur yang telah ditetapkan untuk memulai suatu bisnis, baik di dalam maupun di luar negeri. Sekarang, kita akan membahas mengenai etika dalam lingkungan kerja, atau yang bisa disebut sebagai etika bisnis. Ketika membahas mengenai etika bisnis dalam perusahaan, bisa disepakati bahwa etika bisnis memiliki cakupan yang luas, di mana dia itu tidak terfokus pada satu hal saja, ketimbang dengan isu-isu legal yang telah sebelumnya dijelaskan oleh teman saya.
Masalah-masalah tercakup dalam etika bisnis antara lain corporate governance, insider trading, bribery, discrimination, corporate social responsibility, dan fiduciary responsibility. Yang membedakannya dengan legal issue adalah ketika teman saya tadi menjelaskan mengenai legal issue, bisa kita lihat bahwa di dalamnya terdapat prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan, yang tercetak dalam kertas atau dokumen maupun dalam bentuk dokumen digital seperti PDF. Namun, dalam membahas mengenai etika bisnis, dokumen yang tertulis dalam bentuk digital maupun dalam bentuk cetak tidak cukup untuk membuat perusahaan menangani isu-isu etika bisnis yang terjadi dalam perusahaan. Harus ada pengetahuan yang lebih yang didapatkan dari praktik di lapangan ketimbang dengan teori yang tercetak di atas sebuah dokumen. Lalu, pentingkah cakupan dari etika bisnis itu untuk mendapat perhatian lebih dari perusahaan? Jawabannya penting, karena etika-etika bisnis tersebut yang tentunya ditangani dengan tidak hanya berdasarkan teori, tetapi juga berdasarkan praktek, berhubungan erat dengan lingkungan kerja yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, lingkungan kerja dari suatu perusahaan bisa dibagi menjadi dua, yaitu bagian internal dan juga bagian eksternal. Pertama dari bagian internal perusahaan. Ketaatan terhadap etika untuk bagian internal perusahaan membuat bagian internal perusahaan itu memiliki lingkungan kerja yang nyaman bagi para stafnya untuk bekerja. Sebagai contoh, apakah perusahaan memiliki tempat kerja yang baik? Jadi kan berhubungan banget dengan bagian internal ya. Karena siapa juga karyawan yang mau bekerja di lingkungan kerja yang kurang nyaman maupun yang tidak layak kerja. Atau apakah para staf memiliki interaksi yang baik satu sama lain. Kedua hal ini sebagai contoh bisa menjelaskan apakah tempat kerja itu atau bagian internal perusahaan itu memiliki perhatian lebih dari perusahaan. Karena kalau lingkungan internal ini dapat perhatian lebih, ya kita sebagai staf yang nantinya akan bekerja akan merasa nyaman ketika menjalankan tugas-tugas pekerjaan kita, yang pastinya akan memberikan outcome yang lebih bagi perusahaan. Tapi apabila kita tidak memiliki tempat kerja yang baik dan juga interaksi antara staf yang buruk, maka kita akan tidak nyaman ketika bekerja, yang pastinya akan mengurangi outcome atau output dari pekerjaan kita. Ini juga merugikan buat perusahaan. Kemudian, yang kedua adalah dari segi lingkungan eksternal perusahaan. Ketaatan terhadap etika membuat pelanggan merasa nyaman ketika mereka melakukan bisnis dengan kita. Dan tidak cuma pelanggan ya, termasuk juga investor. Sebagai contoh, apakah perusahaan melayani pelanggannya dengan baik? Apakah mereka memasarkan produknya dengan baik? Apakah mereka memberikan pelayanan jasa customer dengan baik? Atau dengan sekedar apakah perusahaan menyajikan laporan keuangan dengan baik? Dengan cara demikian ya, perusahaan bisa menjamin bahwa lingkungan eksternal mereka terjaga dengan baik. Karena bagaimanapun juga, tanpa dana yang diberikan oleh investor dan juga tanpa pemasukan yang diterima dari pelanggan, perusahaan tidak bisa beroperasi dengan hanya mengandalkan segi internal juga. Demikian juga sebaliknya, perusahaan tidak hanya bergantung pada bagian eksternal perusahaan, perusahaan juga perlu bergantung dengan internal perusahaan. Jadi bisa disimpulkan adalah perusahaan perlu menjaga kedua lingkungan tersebut agar kedua lingkungan itu bisa memberikan kontribusi bagi perusahaan, yakni memberikan kelancaran bagi operasi bisnis perusahaan. Untuk kasus yang terjadi di Indonesia, itu terkait dengan perusahaan Garuda, yaitu terkait dengan penyeludupan onderdil dari motor Harley Davidson dan juga sepeda Brompton, di mana ini merupakan pelanggaran etika yang dilanggar oleh direktur utama dari perusahaan Garuda, di mana dia dengan semenang-menang menggunakan jabatannya sebagai direktur untuk menggunakan armada Garuda untuk melakukan kepentingan pribadinya, yaitu menyelundupkan onderdil dari sepeda motor Harley dan juga sepeda Brompton. Dan ini tentunya tidak bisa ditolerir, terutama dari segi eksternal perusahaan, karena para investor merasa bahwa setiap uang yang mereka investasikan di perusahaan tersebut digunakan untuk kepentingan direktur utama perusahaan, yang akibatnya adalah menyebabkan anjloknya harga dari saham perusahaan Garuda itu. Baik, selanjutnya saya akan membahas kasus terbesar Silicon Valley, yaitu startup unicorn Theranos.
Theranos adalah perusahaan startup yang mengembangkan teknologi otomatisasi untuk analisa darah dengan hanya menggunakan 1/100 sampai 1/1000 jumlah darah biasanya. Dengan harapan akan mengubah kehidupan manusia, startup itu dievaluasi mencapai 9 miliar US dollar. Elizabeth Holmes, pendiri dan CEO Theranos, diakui sebagai most influential people oleh majalah Time pada 2015. Namun setelahnya, Theranos menghadapi serangkaian tuntutan hukum dan komersial dari otoritas medis, investor, otoritas pasar modal, otoritas hukum, mantan mitra bisnis, pasien, dan lainnya. Pada Maret 2018, Holmes dan mantan direksi Theranos, Sunny Balwani, didakwa melakukan penipuan kepada investor, dokter, dan pasien. Theranos berhenti beroperasi pada Agustus 2018. Hal yang mendasar dari bangkrutnya startup Theranos adalah ambisius dari pendirinya sendiri, yaitu Elizabeth Holmes, seseorang yang memiliki integritas rendah serta ketidakjujuran dalam melakukan bisnisnya. Yang menjadi faktor penyebab kasus ini adalah terjadinya self-interest yang menghasilkan negatif outcome di mana Elizabeth yang merasa dirinya memiliki ambisius serta kemampuan untuk mengubah dunia kesehatan menjadi lebih baik, yang pada awalnya bermaksud untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, tetapi berujung pada penipuan besar-besaran. Pelanggaran-pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh Theranos adalah yang pertama, Theranos melebih-lebihkan atau membuat pernyataan palsu tentang performa teknologi, bisnis, dan finansial di mana hal ini sangat merugikan stakeholder. Yang kedua, mengklaim bahwa teknologi dari Theranos digunakan oleh militer Amerika Serikat di Afghanistan. Yang ketiga, melakukan uji tes bukan dengan mesin Edison produk ciptaan mereka, tetapi menggunakan mesin-mesin dari perusahaan lain yang ada di pasaran. Keempat, informasi yang sangat tertutup dari startup Theranos mengingat bahwa startup ini bergerak di bidang kesehatan, maka keterbukaan informasi sangat diperlukan, atau menggunakan alasan strategi stealth mode, yaitu merahasiakan perusahaan sementara untuk melindungi dari pesaing. Yang kelima, terdapat indikasi Theranos menjual produk menggunakan paten palsu atau sebatas deskripsi tanpa bisa mengkonversi menjadi perangkat nyata. Dan yang keenam, dengan adanya segala pelanggaran yang dilakukan oleh startup Theranos, mereka tidak ada niat sama sekali untuk meminta maaf kepada stakeholder.